Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, bertemu kembali bersama kami di dalam program Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Sebentar lagi kita akan mengingatkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kerjakan Keselamatanmu. Mari kita buka terlebih dahulu ayatnya. Dari Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sebagai orang percaya, ketika kita membaca ayat ini agak unik ya, bisa timbul sebuah kebingungan. Karena kan kita sudah ditebus, kita kan sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Toh, buat apa keselamatannya dikerjain lagi? Apakah ada bagian yang belum komplit? Misalnya Tuhan kemarin ini 2000 tahun yang lalu hanya mengerjakan 90%-nya saja. Dan sisanya 10% lagi adalah bagian kita supaya keselamatan itu penuh dan akhirnya bisa kita klaim menjadi milik kita. Atau apakah mengerjakan keselamatan itu maksudnya kita kan sudah diselamatkan, berarti kita bebas melakukan apapun yang menjadi keinginan kita, semau-maunya, sebebas-bebasnya, karena pelanggaran dan hutang dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus. Maksudnya bukan seperti itu ya saudara-saudara, tapi sebentar lagi kita sama-sama memperhatikan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan, supaya hidup kita boleh mengalami perubahan. Bisa kita analogikan sebuah keselamatan itu seperti orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya. Orang tua di sini adalah Tuhan Yesus, hadiah di sini adalah keselamatan, dan anaknya di sini adalah kita semua sebagai manusia. Ingat bahwa ini hanya sebuah analogi yang bertujuan untuk membantu kita memiliki pemahaman akan keselamatan. Orang tua ini memberikan mainan kepada anaknya, tapi mainan tersebut ada buku petunjuknya, ada buku manualnya yang cukup tebal. Di sini kita bisa perhatikan beberapa hal, yaitu mainan ini diberikan, mainan ini dihadiahkan, dianugerahkan, dikaruniakan kepada si anak. Jadi tidak ada satu peser pun atau satu usaha pun yang si anak perlu lakukan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Jadi jelas di sini bahwa hal ini, mainan ini bukanlah patungan. Dan hal yang lainnya yang perlu kita perhatikan yaitu hadiahnya diterima oleh si anak. Sudah dimiliki, sudah berada di dalam genggaman si anak. Namun anak tersebut masih harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara untuk memainkannya, menggunakannya dengan benar, menyusunnya. Katakanlah mainan itu sebuah robot Gundam yang harus melewati proses perakitan panjang dan diwarnai terlebih dahulu. Saudara-saudara, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan sebagai sebuah anugerah, dan itu adalah hadiah kepada kita yang sebenarnya tidak layak kita terima karena kita adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi tetap hadiah itu, karunia keselamatan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kemudian kita dipanggil untuk bisa menjalani hidup yang mencerminkan dari anugerah tersebut. Diharapkan oleh orang tua kita itu bahwa kita sebagai anak yang menerima hadiahnya mau merakitnya, mau mewarnainya, supaya apa yang menjadi fungsi dari mainan tersebut dan kegunaan dari mainan itu bisa dinikmati, bisa dialami oleh si anak. Mainan itu bisa digunakan sepenuhnya. Tapi udah pasti bahwa hal ini tidak akan terjadi secara instan.
harus dikerjakan dengan tekun, dengan sabar, dengan konsisten, dengan terus-menerus. Kalau saja berhenti di tengah jalan, maka maksud dari mainan tersebut diberikan kepada si anak belum sepenuhnya bisa dinikmati. Mungkin hanya baru jadi bagian kaki dan tubuh, bagian kepala dan tangannya belum. Jadi belum bisa dipahami dan dinikmati secara penuh, secara full. Sama seperti kita sebagai orang percaya, kita sering berharap bahwa transformasi kehidupan terjadi secara instan. Kita bisa mengerti banyak hal tentang kerohanian, tentang pergumulan hidup secara langsung semuanya. Kita menjadi makhluk yang sempurna, disempurnakan secara instan. Tapi itu bukan cara kerja Tuhan. Sebaliknya, kehidupan orang percaya itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, sebuah proses yang di dalamnya ada sukacita dan juga ada pergumulan. Tetapi pada saat kita menghadapi pergumulan, di situ juga timbul yang namanya pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu suatu saat akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Itu sebabnya Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu. Paulus tidak berkata, kamu harus berusaha untuk diselamatkan. Karena kita sebagai manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, dan keselamatan itu bukanlah hasil dari usaha manusia. Paulus juga tidak mengajarkan bahwa kita harus menambahkan perbuatan baik di atas keselamatan kita untuk memperolehnya, untuk mengklaimnya, atau untuk mempertahankan keselamatan. Bukan, sebaliknya dia menasihatkan kita untuk meresponi keselamatan yang sudah kita terima terlebih dahulu dengan hidup selaras dengan Injil. Dengan hidup berpadanan dengan firman Tuhan, yang artinya kita bekerja sama dengan Tuhan dalam bentuk ketaatan. Ya, Paulus tidak memberitahu kepada kita bagaimana caranya menjadi orang yang diselamatkan, tetapi bagaimana cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Aplikasinya apa? Aplikasinya adalah kita bisa berkumpul dengan sesama orang percaya untuk beribadah bersama. Kita bisa terus-menerus mendisiplinkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya lewat kitab suci yang kita baca. Kita bisa terus-menerus mencoba melayani orang lain lewat talenta yang sudah dikaruniakan kepada kita. Kita bisa terus-menerus bergumul mematikan dosa yang ada dalam kehidupan kita, supaya pertumbuhan itu bisa kita alami dan kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Kita bisa mengerjakan semuanya itu karena itu adalah tanda bahwa kita mengerjakan keselamatan. Saudara-saudara, kita tidak menjadi dewasa dengan sendirinya atau dengan kebetulan, tapi lewat proses demi proses yang sudah kita bahas tadi, kita dijadikan dewasa oleh firman Tuhan. Seandainya kita mau bekerja sama, seandainya kita mau taat atas apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya udah melakukannya bertahun-tahun, saya udah bosan. Saudara-saudara, izinkan saya berbicara seperti ini, bahwa apa yang menjadi sebuah kebosanan bagi kita pada saat mengerjakan keselamatan, itu adalah tanda kesetiaan dari kita untuk Tuhan. Ketika logika sudah tidak memberikan alasan apapun bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani sesama, tetapi kita terus mau melakukannya, itu tanda bahwa kita setia, dan itulah yang menumbuhkan dan mendewasakan kita. Amin. Di sini Paulus meminta kepada kita untuk terus-menerus melakukannya. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, atau dalam kurun waktu tertentu. Kalau itu namanya pernah melakukannya. Kalau cuma sekali atau 2 kali, atau hanya beberapa saat, itu namanya pernah melakukannya. Tapi Paulus mendorong kita untuk terus melakukannya. Setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pun ingin kita bisa bertumbuh dan berbuah. Ya.
Banyak orang yang mengakunya Kristen, tapi selama 6 hari dalam seminggu hidup semau-maunya. Hanya datang di hari Minggu untuk meredakan rasa bersalahnya. Atau ada juga orang yang terlihat taat dalam banyak hal, tapi dia tidak menyerahkan 1 atau 2 area kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Itu bukanlah kekristenan sejati, saudara-saudara. Ya. Anugerah Allah, keselamatan Allah yang dari Allah diberikan kepada kita bukan untuk kita hidup semau-maunya. Tapi anugerah itu justru yang memampukan kita, yang memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Itulah mengerjakan keselamatan. Jadi kesimpulannya, kasih karunia tidak membebaskan kita dari panggilan untuk hidup kudus, tapi kasih karunia memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukannya dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, dengan hati yang tidak membangkit-bangkit. Jadi mari saudara-saudara, kita sama-sama mengerjakan keselamatan kita bukan karena rasa takut akan hukuman, karena itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi melakukannya dengan hormat, dengan kekaguman yang mendalam kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami bukan menjadi orang Kristen yang hanya terlihat taat atau yang nampaknya seperti orang Kristen, tapi kami sebagai orang Kristen yang mau dengan rela hati taat melakukan setiap kehendak Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kami tidak punya alasan lagi untuk mendinai Tuhan, tapi kami mengetahui bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu bekerja, dan Tuhan itu terlibat dalam setiap area kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian devotion kali ini. Sampai berjumpa di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.